Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran dana bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Amina selaku moderator sekaligus pemateri keempat, dan untuk pemateri pertama Sutardi Dwi Prasetyo Ismail, dan untuk pemateri kedua Khairun Nisa dan Lina Andrianti Ningsi sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutardi Dwi Prasetyo Ismail selaku pemateri pertama akan menjelaskan faktor-faktor kebutuhan dana bank. Yang pertama, ketentuan pemerintah. Pemerintah selalu menetapkan besarnya dana atau modal sendiri setiap bank negaranya masing-masing. Penentuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar, Kepres atau Surat Edaran Bank Indonesia. Yang kedua, kewajiban penyediaan modal minimum adalah kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan aktivitas tertimbang menurut resiko. Yang ketiga, era operasional bank. Kebutuhan dana bank akan semakin besar jika area operasionalnya semakin luas, meliputi nasional dan bahkan internasional. Yang keempat, produk jasa bank. Kebutuhan besarnya dana bank dipengaruhi oleh banyaknya produk jasa yang akan dilayaninya. Apabila produk jasa bank banyak, maka dana bank yang dibutuhkan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang kelima, tujuan bank. Dana bank akan dipengaruhi oleh tujuan yang ingin dicapai bank bersangkutan. Semakin banyak laba yang ingin diperoleh, maka semakin besar dana yang dibutuhkan. Selanjutnya, pimpinan bank. Kebutuhan modal bank juga dipengaruhi oleh kecakapan dan profesionalisme pimpinan bank. Selanjutnya, kebutuhan likuiditas yang dimiliki. Artinya, jika alat-alat likuid yang dimiliki sangat terbatas, ada kemungkinan untuk memenuhi likuiditas itu diambil dari modal bank bersangkutan. Dan yang terakhir, tingkat kualitas aset. Artinya semakin banyak aset yang produktif, kredit lancar, dan coming assist, maka kebutuhan akan modal semakin mudah dipenuhi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pengertian sumber dana bank. Menurut Kasmir, sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sedangkan menurut Faisal Afif, mengatakan bahwa sumber dana bank adalah kegiatan bank dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat, baik melalui rekening atau giro. Sedangkan menurut Siswanto, sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Kemampuan bank dalam memperoleh sumber-sumber dana yang diinginkan sangat mempengaruhi kelanjutan usaha bank. Dalam mencari sumber dana, bank harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti kemudahan untuk memperolehnya, jangka waktu sumber dana, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh dana tersebut. Dalam prakteknya, dana yang tersedia sangat beragam dengan berbagai persyaratan pula. Dalam hal ini, bank harus pintar menentukan untuk apa dana tersebut digunakan, seberapa besar dana yang dibutuhkan, sehingga tidak salah menentukan pilihan. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari dana dari bank itu sendiri. Yang pertama, sumber dana yang bersumber dari bank itu sendiri maksudnya dana diperoleh dari dalam bank. Perolehan dana ini biasanya digunakan apabila bank memperoleh kesulitan memperoleh dari
dana dari luar. Kemudian dana ini dapat juga dicari sesuai dengan tujuan bank. Misalnya, bank ingin melakukan perluasan usaha atau mengganti berbagai sarana dan prasarana yang lama dengan yang baru. Keuntungan dari sumber dana sendiri adalah tidak perlu membayar bunga yang relatif besar daripada dengan meminjam dari lembaga lain. Kerugiannya adalah waktu yang diperlukan untuk memperoleh dana dalam jumlah besar membutuhkan waktu yang relatif lama. Jika dana tersebut dari bank itu sendiri, secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari yang pertama, setoran modal pemilik saham. Dalam hal ini, pemilik saham dapat menyetor dana tambahan atau pembeli saham yang dikeluarkan dari perusahaan. Yang kedua, cadangan-cadangan bank merupakan cadangan laba tahun lalu yang tidak dibagi kepada pemegang saham. Cadangan ini sengaja disimpan untuk mengantisipasi laba tahun yang akan datang. Sedangkan yang ketiga, laba bank yang belum dibagi merupakan laba yang memang belum dibagi pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari pemateri 2. Langsung saja saya di sini akan membahas tentang dana dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan juga merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dari sumber lainnya. Akan tetapi, pencairan sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Untuk dapat memperoleh dana dari masyarakat luas, bank di sini dapat menawarkan berbagai jenis simpanan dengan maksud agar para nasabah, penyimpan atau yang menyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing. Secara umum, kegiatan penghimpunan dana ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama simpanan giro atau demand deposit, dan yang kedua simpanan tabungan atau saving deposit, dan yang terakhir deposit atau time deposit. Simpanan giro di sini merupakan dana murah bagi bank karena imbal jasa yang dibayarkan paling murah dibandingkan dari yang lainnya. Sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito disebut dana mahal karena imbal jasa yang dibayarkan relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa giro. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri terakhir. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri ketiga, yaitu sumber-sumber dana bank yang ketiga, yaitu dana dari lembaga lainnya. Dana dari lembaga lainnya di sini merupakan sumber dana tambahan bila bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua. Pencarian dari sumber ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Kemudian, dana yang diperoleh dari sumber ini digunakan untuk membiayai atau membayar transaksi-transaksi tertentu. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari yang pertama, bantuan likuiditas Bank Indonesia. Merupakan kredit yang diberikan Bank Indonesia kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Yang kedua, pinjaman antar bank biasanya diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Pinjaman ini dikenal dengan sebutan interbank call money. Biasanya bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif tinggi. Yang ketiga, pinjaman dari bank-bank luar negeri yang mana merupakan pinjaman yang diperoleh dari pihak luar negeri, misalnya pinjaman dari Bank Amerika atau dari bank-bank luar negeri lainnya. Yang terakhir, surat berharga pasar uang, yang mana pihak perbankan di sini menerbitkan pasar uang, kemudian diperjualbelikan kepada yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.